Ya pemirsa, ada kabar gembira bagi guru honorer di Indonesia. Rencananya pada tahun 2026, insentif guru honorer akan naik menjadi Rp500.000. Pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan guru. Dalam RAPBN 2026, pemerintah mengajukan kenaikan insentif guru honorer. Bila tahun ini insentif guru honorer Rp300.000, maka pada tahun 2026 akan naik menjadi Rp500.000. Tak hanya itu, pemerintah pun akan terus mendorong digitalisasi pendidikan di seluruh Indonesia. Yang pertama, peningkatan kesejahteraan guru. Jadi kami kan mulai tahun ini mengalokasikan anggaran untuk guru honorer yang kemarin sudah kita berikan Rp300.000 itu kita usulkan untuk ditambah menjadi Rp500.000 per guru per bulan. Kemudian PIP yang selama ini hanya untuk pendidikan mulai dari SD sampai SLTA, mulai tahun ini kami usulkan untuk TK itu juga mendapatkan PIP yang nominalnya kami usulkan Rp450.000 per siswa per tahun. Nah, nanti untuk jumlah penerimanya berapa kami akan sesuaikan dengan alokasi yang nanti dibicarakan lagi antara kami dengan Komisi 10 dan juga dengan DPR, termasuk nanti juga dengan... Pemirsa, buruh dari berbagai elemen kembali menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Pegawai dan tenaga ahli DPR hari ini memilih bekerja dari rumah atau WFH. Unjuk rasa digelar di sejumlah titik di Jakarta. Warga yang akan beraktivitas diimbau hindari sekitar gedung DPR RI Jakarta dan sekitar Gambir hingga Patung Kuda Jakarta Pusat. Skenario rekayasa lalu lintas telah disiapkan namun bersifat situasional. Selain itu, opsi rekayasa juga disiapkan KAI Komuter Line di pelintasan Tanah Abang Palmerah. Pengguna KRL diimbau memilih stasiun alternatif keberangkatan selain stasiun Palmerah. Ini menyuarakan isu perjuangan buruh Indonesia. Saat ini buruh masih memadati depan gedung DPR RI dan berikut laporan rekan kami Anissa Rizkia dari lokasi. Demo yang digelar di depan gedung MPR DPR hari ini kita saksikan pemirsa di layar kaca Anda masih berlangsung, dan sebanyak ratusan pengunjuk rasa yang datang ini tidak hanya dari Serikat Pekerja namun juga ada aliansi mahasiswa dari sejumlah kampus yang ada di Jakarta. Namun kalau saya bisa menggambarkan begitu ya, untuk situasi di Jalan Gatot Subroto ini memang sudah tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2 dan juga transportasi umum karena Jalan Gatot Subroto ke arah Selipi ini ditutup total. Dan rekayasa lalu lintas pun juga diberlakukan dikarenakan jumlah masa aksi yang terus mengalami penambahan hingga siang hari ini di depan gedung MPR DPR. Kalau saya bisa gambarkan juga, memang tidak hanya pengamanan yang diperketat namun juga jumlah personil yang dikerahkan ini jumlahnya sampai 4.969. Ini merupakan tim gabungan dari TNI dan juga Polri, di mana tentunya untuk keamanan jalannya aksi demo pada siang hari ini. Adapun beberapa tuntutan yang diorasikan oleh para pengunjuk rasa, diantaranya yang pertama yaitu para pengunjuk rasa meminta agar pemerintah menghapus sistem outsourcing, kemudian menaikkan upah minimum para pekerja, dan pemerintah bisa meningkatkan upah minimum pekerja dengan angka ditambah 8,5% hingga 10,5%. Selain itu juga mendesak agar pemerintah mencabut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2021 tentang aturan outsourcing dan meminta pemerintah untuk bentuk segera Satgas Cegah Badai PHK.
Dan yang keenam adalah menaikkan PTKP dengan 4,5 juta rupiah, ini dinaikkan menjadi 7,5 juta rupiah per bulannya. Dan tadi juga kami sempat menyimak begitu ada tuntutan mengenai pemerintah segera mengesahkan RUU perampasan aset. Itulah tadi beberapa poin yang disampaikan oleh para pengunjuk rasa pada siang hari ini di depan gedung MPR DPR. Demo yang berlangsung kondusif dan juga damai ini tentunya diikuti berbagai elemen buruh begitu, yang mana menurut informasi yang kami dapatkan dari gedung DPR sendiri begitu ada himbauan kepada para pegawai untuk bisa bekerja dari rumah karena memang akses menuju ke dalam gedung ini memang sejak pagi tadi sudah dilakukan pengetatan dan pegawai pun juga mengalami kesusahan untuk masuk ke dalam gedung begitu. Dan selain itu juga pemirsa, untuk sampai saat ini memang dari rekayasa lalu lintas pun masih diberlakukan, melihat nantinya semakin siang akan ada pergantian begitu elemen buruh yang akan menyuarakan kembali begitu apa saja aspirasi-aspirasi di demo buruh hari ini. Dari Jakarta, Adisa Rizkia, Oki Mahendra, iNews melaporkan untuk Anda. Sementara pemerintah ingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial. Terlebih saat ini teknologi semakin maju dengan hadirnya kecerdasan buatan atau AI. Presiden ya membahas segala macam ya tentang situasi di. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus Aris Marsudianto usai rapat terbatas bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Kepresidenan Jakarta. Aris menyebut masyarakat harus menyaring informasi yang diterima dan jangan terpengaruh dengan hoax. Presiden meminta seluruh jajaran pemerintah bersama dengan aparat keamanan menjaga stabilitas nasional agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Presiden sendiri mungkin ada nggak yang disampaikan lewat Bapak tadi saat rapat di dalam? Maksudnya? Jadi Pak Presiden apa memberi imbauan atau pesan juga melalui menteri-menterinya gitu Pak? Ya itulah petunjuk dari Pak Presiden ya untuk menjaga kondusivitas ya di negeri ini karena pemerintah sudah on the right track ya untuk pembangunan ini, program-programnya sudah berjalan dengan baik ya, sudah sampai ke bawah ke masyarakat ya. Itu marilah kita junjung rasa persatuan karena Indonesia akan maju dengan satu kunci yaitu. Pemirsa, warganet digegerkan dengan isu penggunaan ompreng atau food tray makan bergizi gratis yang diimpor dari Cina diduga mengandung minyak babi. Pemerintah pun hingga kini masih belum menemukan bukti akan hal tersebut dan akan melakukan cek and recheck. Program makan bergizi gratis kembali menuai isu negatif. Kali ini bukan karena menunya, namun pada penggunaan nampan MBG yang diduga impor dari Cina dan diduga menggunakan minyak babi sebagai bagian dari pemulas industri. Dalam unggahan sosmed Halal Corner dikatakan, temuan ini dilakukan tim investigasi Indonesia Business Post yang melakukan perjalanan ke Kaohsiung, ke sebuah pusat industri di Provinsi Guangdong, Cina. Di sana, ada 30 pabrik yang memproduksi nampan makanan untuk pasar global, juga memasok nampan untuk sejumlah importer yang terlibat dalam program MBG untuk anak sekolah. Bahkan, unggahan salah satu foto menunjukkan bahwa nampan tipe 201 dan 304 yang dikirimkan ke Indonesia mengandung lemak babi olahan. Merebaknya isu ini ditanggapi oleh Istana. Pemerintah berjanji akan menindaklanjuti temuan dan melakukan uji ilmiah dengan BPOM. Sejauh ini kita tidak menemukan. Tapi kalau memang ada kekhawatiran soal itu, kita uji ya. Bisa diuji di BPOM, bisa di. Tadi saya sudah koordinasi sama kepala BPOM. Kepala BPOM bilang, "Oh, kita bisa uji kok." Untuk membuktikan itu nanti kita tunggu aja. Badan POM akan menindaklanjuti isu ini dalam bentuk akan mengetes. Karena kan ada dua model kita bisa mengetes. Kita punya laboratorium dan laboratorium kita memungkinkan untuk mengetes itu. Pemerintah juga mengimbau masyarakat tak mudah terpengaruh isu sensitif yang belum terverifikasi. Pemerintah akan memastikan keamanan dan keselamatan para penerima MBG.
Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Bupati Pati Sudeo bantah terlibat korupsi. Selengkapnya usai jeda. Anda masih di Pemimpin Rakyat pemirsa. Bupati Pati Sudeo membantah dirinya terlibat korupsi. Sudeo tegaskan uang yang dikembalikan adalah gaji dirinya selama menjabat sebagai anggota dewan. Setelah sebelumnya mangkir, Bupati Sudeo akhirnya memenuhi panggilan KPK. Bupati Pati diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Sudeo diperiksa sekitar 8 jam dan mengaku menjawab seluruh pertanyaan dengan jujur. Sudeo juga tekankan dirinya tidak korupsi. Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira 2 tahun yang lalu bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI. Semua rinci. Ada pemasukan, pendapatan, ada pengeluarannya. Sebelumnya, Sudeo sudah mengembalikan uang senilai 3 miliar rupiah ke negara. KPK menyebut pengembalian dana tidak otomatis menghapus pidana yang telah dilakukan. Kita juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan. Benar seperti yang disampaikan di persidangan itu sudah kembalikan, tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya kan. Kasus ini terkuak berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretapian Kelas 1 wilayah Jawa bagian tengah. KPK telah menetapkan 14 tersangka, di antaranya 2 korporasi. Terbaru 12 Agustus 2025, KPK menetapkan dan menahan tersangka ke-15, yakni ASN di Kemenhub atas nama Risna Sutrianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum menjabat sebagai Bupati Pati Sudeo adalah anggota DPR RI selama 2 periode, yaitu sejak 2009 hingga 2023. Berikut harta kekayaan Sudeo berdasarkan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara. Nama Bupati Pati Sudeo belakangan ini menjadi perbincangan. Bermulai dari kebijakan kontroversi kenaikan PBB Pati 250%, Sudeo kini menjadi target Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama Sudeo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250%. Warga Pati geram dan melakukan aksi demo akbar di sepanjang Jalan Pusat Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudeo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Namun, rencana pemakzulan Sudeo dari kursi bupati bergulir. Pansus hak angket dibentuk, sementara Sudeo yang sempat mempertahankan jabatannya akhirnya pasrah. Belum kelar hasil pansus hak angket di DPRD Pati. Meski terus didesak, namun Sudeo menolak mundur. Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati sebaik-baiknya. Saya mengimbau masyarakat kompak, solid, damai. Ribuan masyarakat Pati mengirim surat ke KPK meminta Sudeo dieksekusi dalam dugaan kasus korupsi. Sudeo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat sebagai anggota DPR.
Mendapat desakan, KPK pun memeriksa Sudewo di Jakarta. Mangkir di pemanggilan pertama, Sudewo dijadwalkan untuk kembali diperiksa siang ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto temui seluruh pemerintahan kabupaten seluruh Indonesia. Pertemuan terjadi dalam acara Apkasi Otonomi Expo 2025. Di depan perwakilan daerah, Presiden Prabowo ingatkan pentingnya pemerintahan yang bersih. Presiden juga ingatkan bupati hingga kepala desa harus mementingkan kemakmuran rakyat, bukan diri sendiri. Presiden juga ingatkan jajarannya untuk tidak korupsi. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nanti pada saatnya kita akan putus percaya kepada itu. Saya harus menegakkan pemerintah yang bersih dan adil. Ini kewajiban saya. Dan ini kewajiban semua bupati-bupati dan wali kota dan camat-camat dan kepala-kepala desa dan lurah-lurah. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Kalau tidak, kita tidak akan jadi negara yang berhasil. Tidak mungkin ada kemakmuran. Pemerintah yang korup tidak mungkin membawa kemakmuran kepada rakyat. Kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya. Entah partai mana, ya. Kita harus berani mengoreksi diri kita. Ya, pemirsa, siap-siap insentif guru honorer akan naik. Berapa kenaikannya? Usai jeda hanya di iNews. Pemirsa, mantan wali kota Semarang bersama suaminya divonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 5 dan 7 tahun penjara terkait kasus suap pengadaan meja dan kursi sekolah. Sidang vonis kasus korupsi dengan terdakwa Hefarita Gunaryanti Rahayu, mantan wali kota Semarang, dan suami Alwin Basri digelar di Pengadilan Tipikor Semarang pada Rabu siang. Kedua terdakwa dinilai hakim terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap pengadaan meja dan kursi sekolah dasar di seluruh kota Semarang, iuran kebersamaan yang diberikan setiap triwulan, dan gratifikasi pengadaan proyek menunjukkan langsung dengan total korupsi senilai 9 miliar rupiah. KPK kembali menyita kendaraan dalam kasus korupsi sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyidik masih menelusuri 3 mobil mewah milik ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer yang diduga disembunyikan usai terjerat OTT KPK. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Satu unit mobil ini milik seorang pejabat di Kemnaker. Diduga mobil ini didapat dari hasil pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 yang tengah diusut KPK. Kini mobil ini sudah disita KPK dan sengaja dipajang di halaman gedung KPK. Sebelumnya Selasa siang, KPK juga sudah menggeledah rumah Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari rumah mantan Wamenaker itu, KPK juga menyita 1 unit mobil Alphard dan 4 buah ponsel yang diduga sengaja disembunyikan di plafon rumah Noel. Rencananya KPK akan segera membuka isi ponsel itu untuk menelusuri dugaan pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Kini penyidik tengah menelusuri jejak 3 mobil mewah milik Noel. 3 mobil itu meledak raib usai dirinya terkena OTT KPK. Untuk
Pencarian 3 kendaraan roda 4 yang kemarin kami sampaikan sampai dengan hari ini masih terus dilakukan pencarian oleh penyidik dan KPK mengimbau